Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah, masuk semua. Ya, ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu? Ya, kita akan belajar tentang sesuatu yang bisa dianggap sesuatu yang bisa dianggap menakutkan, tapi itu sebenarnya tidak menakutkan. Ada yang tahu apa? Kalau tidak tahu, saya akan memberikan sebuah clue kepada kalian. Silahkan untuk dibaca. Benar, kita akan membahas tentang khitan. Ada yang sudah tahu apa itu khitan? Tidak tahu. Baik, khitan dalam hal ini adalah artinya memotong. Sampai di sini paham? Khitan dalam bahasa artinya memotong. Apa sih yang dipotong itu? Khitan yaitu memotong kulit atau ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan untuk membersihkannya. Paham? Oh begitu. Jadi semua sudah paham ya aslinya. Aslinya semua sudah paham. Ya benar, sunat. Yang dimaksud khitan itu sama dengan sunat. Semua apakah sudah sunat semua? Alhamdulillah, beberapa sudah sunat, meskipun ada yang belum. Oke, gak apa-apa. Apa sih hukumnya sunnah itu? Ada yang tahu teman-teman? Hukumnya sunnah adalah wajib bagi yang sudah balik. Ayo balik kemarin apa sudah dibahas loh, balik. Paham kan? Wajib bagi seseorang yang sudah balik, tapi sunnah bagi yang belum balik. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, siap. Kita lanjut ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang hikmah berkhitan. Kalian tadi sudah tahu kan bahwa khitan yaitu memotong kulit atau ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan untuk menghilangkan najis-najis yang tersisa atau yang tertempel pada ujung kemaluan. Jadi hikmah yang pertama yaitu menjaga kesucian dan kebersihan badan. Begitu. Yang kedua yaitu ada merupakan kesempurnaan seorang muslim. Di sini maksudnya merupakan kesempurnaan seorang muslim, yaitu kalau kita khitan itu sudah menjalankan suatu kewajiban kita, dimana perkara wajib itu harus dijalankan kan. Otomatis kalau kita menjalankan perkara yang wajib, maka kita bisa menjadi seseorang muslim yang taat. Begitu. Yang ketiga ada menjaga dan mempermudah untuk membersihkan najis yang ada pada kemaluan kita. Seringkali kita tidak merasa bahwa ketika sudah pipis itu ada beberapa cairan yang masih menempel pada ujung kemaluan laki-laki. Tujuannya khitan itu untuk memangkas atau menghilangkan najis-najis yang tertempel pada ujung kemaluan tersebut. Jadi dengan khitan kita mudah untuk membersihkan kemaluan kita, gitu. Yang ketiga, di sini hikmahnya yaitu kita kita meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga
ajaran Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salah kan ya iki kok dikat ya. Yang selanjutnya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim Alaihissalam. Mengapa? Karena Rasulullah itu sunat, dan asalnya sunat itu dari ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun, disuruh oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Dulu khitannya itu dengan cara dikapak, jadi begitu. Tapi sekarang sudah mudah dengan cara menggunakan gunting, menggunakan laser, atau bahkan menggunakan alat yang sama sekali tidak sakit. Jadi jangan takut untuk khitan ya. Itu. Dari sini ada yang perlu ditanyakan atau masih belum jelas? Alhamdulillah kalau belum ada pertanyaan, ya di sini Bapak akan membagi kepada kalian, membagi 4 kelompok untuk mengidentifikasi atau menelusuri dari sini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau belum, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan apakah ini yang termasuk hikmah khitan, atau ini yang termasuk pengertian khitan, atau ini yang termasuk rukunnya khitan, atau ini yang termasuk sejarahnya khitan. Nanti didiskusikan ke kelompok-kelompok kalian ya. Itu, terima kasih ya. Untuk tugasnya itu bisa dikerjakan di rumah, karena sekarang sudah habis waktunya, maka kita akhiri saja dulu pembelajaran kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa rinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajarannya, ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya. Nah, alhamdulillah kita akan masuk ke pelajarannya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Nah, anak-anak sebelum kita masuk ke tanda-tanda balik, ada yang tahu nggak kira-kira balik itu apa? Ya, jadi balik itu adalah usia di mana seseorang dianggap sudah mencapai tingkat kedewasaan. Nah, kalau sudah mencapai tingkat kedewasaan itu tentunya mempunyai kewajiban, yaitu menjalankan perintah-perintah dari Allah seperti sholat, puasa, itu. Kemudian ada yang tahu nggak tanda-tanda balik itu apa saja? Ayo yang tahu silahkan angkat tangan. Ya, kamu? Yang pertama? Haid, iya haid. Terus yang kedua? Ayo yang kedua silahkan angkat tangannya. Ya? Iya benar sekali. Mimpi basah. Mimpi basah itu biasa disebut ihtilam dalam yang ketiga, ayo siapa? Ya, kamu yang ketiga? Mencapai usia 15. Iya, usianya sudah 15 tahun. Nah, anak-anak,
Untuk belajar tentang tanda-tanda balik ini, silahkan kalian membagi kelompok. Satu kelompok berisi 3 sampai 4 orang. Nah, nanti kalian silahkan menjelaskan, menuliskan tanda-tanda balik itu apa saja. Kemudian nanti kalau sudah salah satu perwakilan kelompoknya, silahkan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan tadi. Ibu beri waktu berapa ya? 15 menit? Ya, Ibu beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan dari sekarang. Ayo, kamu yang sudah, silahkan perwakilannya maju ke depan ya. Ya, silahkan dijelaskan. Ya, jadi gini ya. Haid itu adalah aliran darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang terjadinya itu bukan karena penyakit atau bukan karena setelah melahirkan. Kemudian kalau haid itu waktu minimal terjadinya itu sehari semalam, dan biasanya kalau rata-rata itu wanita itu mengalami haid selama 6-7 hari. Dan maksimalnya atau maksimal dari terjadinya haid ini adalah 15 hari 15 malam. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda balik yang kedua adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah atau ihtilam itu biasanya terjadi ketika seorang laki-laki yang tidur, kemudian saat dia bangun dia sudah mengeluarkan sperma. Dan kalau mengalami mimpi basah itu tentunya wajib untuk mandi junub atau mandi besar. Dan yang ketiga yaitu sudah mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau usianya sudah 15 tahun tetapi belum haid, belum mengalami mimpi basah, itu tetap dikatakan sudah mencapai usia balik. Ya. Ya, silahkan duduk. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Ibu tanya dulu, ayo, apa yang dimaksud dengan haid tadi? Ayo, kamu. Ya, haid itu keluarnya aliran darah dari rahim seorang perempuan. Ya. Kemudian batas minimal terjadinya haid. Ayo, siapa yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ya, kamu? Ya, benar sekali, sehari semalam. Ya udah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup sekian, bisa diakhiri ya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kita akhiri dulu. Silahkan berdoa. Ayo, ketua kelasnya dipimpin doa. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jika Ibu berkata, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, kalian menjawab, selamat pagi, gitu ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan absensi kalian dulu ya. Oke, hari ini masuk semua atau tidak?
Oke, pertama Adam masuk. Kemudian Ibrahim masuk. Kemudian Musa ada. Hawa masuk. Tasya masuk. Vina masuk. Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini, berarti nihil ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu bersuci dari haid. Sebentar, Ibu tulis ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu memiliki beberapa gambar. Nah, gambar yang pertama ini. Ibu tempel dulu ya. Nah, ini gambar apa? Coba Mbak Tasya jelaskan. Itu pertumbuhan seorang perempuan, yaitu dari pertama bayi, kedua apa? Anak-anak, benar sekali. Ketiga remaja awal. Keempat apa? Remaja akhir. Kelima dewasa awal. Kemudian yang terakhir dewasa akhir. Nah, ketika seseorang perempuan sudah memasuki usia antara 9 sampai 12 tahun atau usia akil balik, itu ditandai dengan adanya haid. Jadi haid itu apa sih? Ada yang tahu? Benar, Mas Adam. Haid adalah keluarnya darah. Lebih tepatnya, proses keluarnya darah dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, jadi haid ini merupakan hadas besar. Hadas adalah di mana seseorang tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat. Nah, jadi seperti haid ini seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Nah, hadas sendiri memiliki dua macam, yaitu yang pertama, benar Mas Ibrahim, yaitu hadas besar, dan yang kedua hadas kecil. Oke. Nah, haid ini termasuk hadas apa? Nah, benar sekali, yaitu hadas besar. Nah, seseorang yang mengalami haid atau hadas besar yang lainnya diwajibkan untuk mandi wajib atau bersuci. Nah, bersuci sendiri itu ialah kegiatan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar agar dapat melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Mandi sendiri. Nah, selanjutnya Ibu memiliki gambar ya. Bentar. Nah, ini dia gambarnya. Ibu tempel dulu. Oke. Yang kedua gambar apa? Betul sekali, orang yang sedang mandi. Nah, mandi itu ada 3 macam.
Loh, kok bisa toh Bu? Ya, mandi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, yaitu mandi biasa atau mandi mubah. Itu apa sih Bu? Mandi biasa atau mandi mubah itu kegiatan atau mandi yang kita lakukan sehari-harinya, yaitu minimal 2 kali sehari. Nah, di sini mandinya berapa kali? 1 kali. Ayo 2 kali loh ya, minimal itu 2 kali agar badan kita tetap sehat, tetap bersih. Nah, yang kedua yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah ini dilakukan ketika kita hendak berangkat sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha. Terus apabila adik kalian atau siapapun itu pingsan, kemudian sadar, nah, itu disunahkan untuk mandi. Jadi bila dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu mandi wajib atau mandi besar. Nah, mandi wajib ini hukumnya wajib bagi seorang muslim. Karena apa? Karena jika seseorang muslim yang mengalami hadas besar, misalkan haid, itu diwajibkan untuk mandi agar membersihkan tubuhnya secara fisik, secara menyeluruh dari atas kepala sampai ujung kaki, agar dapat melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Bagaimana? Sudah paham semuanya kan? Alhamdulillah, murid-murid ibu kan pintar-pintar semua. Nah, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham lagi, ibu memiliki tugas untuk kalian. Kita bentuk menjadi 4 kelompok ya. Mulai dari sebelah kanan ibu kelompok 1, kemudian sebelahnya kelompok 2, sebelahnya kelompok 3, dan sebelahnya atau kiri ibu adalah kelompok 4. Nah, buka buku paketnya, buku fikih lo ya, halaman 32. Nah, di sini ada kolom, yaitu ayo membedakannya dengan melihat kasus-kasus berikut antara mandi wajib, mandi mubah, dan juga mandi sunnah. Di sini ibu memiliki lembar kerjanya, sebentar. Nah, nanti hasil diskusi kalian ditulis di lembar kerja ini ya. Ini ibu bagikan. Oke. Nah, jika sudah selesai nanti, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok, 1 perwakilan saja maju ke depan atau menyampaikan hasil diskusinya, oke? Dimana ibu kasih waktu berapa menit? 10 atau 15 menit? 15, baiklah, 15 menit untuk mengerjakan tugas tadi ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah sudah selesai. Ayo perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau maju dulu? Nggak mau maju? Baiklah, kalau gitu ibu urutkan deh dari kelompok 1 ya. Silahkan, ayo dari kelompok 1. Oke Mas Adam. Oke, ibu lihat jawabannya, lembar kerjanya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah mandi wajib. Betul. Kemudian yang kedua mandi wajib juga. Betul sekali. Yang ketiga ialah mandi biasa atau mandi mubah. Betul. Kemudian yang keempat yaitu mandi sunnah. Benar. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mandi sunnah juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi semua kelompok betul semua. Nah, kemudian ibu kasih bintang 1-1 ya. Nih, untuk masing-masing kelompok. Ya, silahkan.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita sudah selesai. Sudah mempelajari materi tentang bersuci dari haid untuk hari ini. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, benar sekali, yaitu haid adalah proses keluarnya darah dari rahim seorang perempuan di waktu-waktu tertentu jika sudah memasuki usia balik. Oke. Nah, kemudian Mbak Tasya, coba bagaimana, apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Nah, benar sekali. Nah, mandi wajib itu mandi yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghilangkan hadas besar dari tubuhnya, untuk membersihkan diri agar bisa melaksanakan ibadah, misalkan sholat, terus tawaf, kemudian puasa, dan lain-lain. Nah, sementara mandi sunnah tadi apa? Ya, mandi yang dilakukan ketika hendak berangkat untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mandi biasa atau mandi mubah, yaitu dilakukan mandi yang kita lakukan sehari-harinya, yaitu 2 kali sehari. Nah, kalian kan sudah mulai memasuki usia balik ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, hari ini Ibu harap kalian bisa membedakan bagaimana mandi wajib, bagaimana mandi sunnah, dan juga bagaimana mandi biasa atau mandi mubah. Nah, Ibu harap setelah pulang nanti sampai rumah, materi hari ini dipelajari kembali agar tetap ingat, dan jangan lupa dipraktekkan kalau sempat. Ya, harus sempat loh ya. Nah, waktu sudah habis ya. Ibu rasa cukup ya untuk pelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat, belajar yang sungguh-sungguh, yang rajin loh ya, oke? Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang mandi wajib setelah haid. Untuk saat ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, di sini kita akan belajar tentang mandi wajib setelah ihtilam. Ada yang tahu ihtilam itu apa? Ihtilam adalah keluarnya cairan atau air mani saat tidur yang dialami oleh laki-laki, atau kata lainnya yaitu mimpi basah. Di sini ihtilam juga memiliki hal-hal yang dilarang. Yang pertama yaitu dilarang sholat. Yang kedua, dilarang berdiam diri di masjid dengan lama. Yang ketiga, dilarang tawaf. Yang keempat, dilarang membaca Al-Quran. Yang kelima, dilarang memegang mushaf. Di sisi lain juga ada yang diperbolehkan saat orang itu ihtilam. Yang pertama yaitu zikir. Yang kedua, mendengarkan ceramah. Yang ketiga, boleh menyampaikan kajian yang tidak dilarang seperti di atas tadi. Ya, di sini rukun mandi wajib setelah ihtilam ada 2. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, meratakan air kepada seluruh bagian tubuh. Cara mempraktekkan ihtilam mandi wajib bagi seorang laki-laki yaitu: yang pertama, masuk kamar mandi lalu mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua,
membersihkan kotoran-kotoran atau hadas yang masih menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, mengguyur dari kepala sampai kaki beserta niat yaitu niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal jinabati lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu mendahulukan bagian kanan lalu bagian kiri. Yang keenam, menggosok tubuh sebanyak 3 kali. Ketujuh yaitu dilarang menyentuh kemaluan, karena jika menyentuh kemaluan maka wudhu kalian akan batal. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.